Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Sasmito Haji dengan NIM 01221017, Fakultas Manajemen Universitas Narotama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar ekonomi manajerial dengan tujuan memenuhi tugas dari dosen, yaitu ekonomi manajerial. Yang pertama adalah manajer. Manajer adalah seseorang yang mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemudian ilmu ekonomi, ilmu tentang pengambilan keputusan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Ilmu ekonomi manajerial adalah studi tentang bagaimana pengelolaan sumber daya yang langka dengan cara paling efisien, sedemikian rupa sehingga tujuan manajerial dapat tercapai. Keuntungan akuntansi adalah pendapatan total atau penjualan dikurangi biaya produksi barang dan jasa. Laporan pada pernyataan penghasilan perusahaan. Kemudian keuntungan ekonomi adalah pendapatan total dikurangi biaya oportunitas. Biaya oportunitas ada dua, yaitu biaya akuntansi dan biaya biaya akuntansi dan biaya oportunitas. Biaya eksplisit dari sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa, laporan pada pernyataan pendapatan berusaha. Yang kedua, biaya oportunitas. Biaya eksplisit dan implisit sumber daya yang dikorbankan saat keputusan diambil. Keuntungan ekonomi adalah total pendapatan dikurangi biaya oportunitas. Kemudian adalah 5 kekuatan kerangka kerja. Pemasukan, kekuatan masukan supplier, persaingan industri, perubahan dan penambahan, kemudian kekuatan pembeli. Isi dari pemasukan adalah dana masuk, kecepatan dan mengatur dana pembentukan skala ekonomi, jaringan kerja yang efektif, reputasi, biaya perubahan, batasan pemerintah, kemudian kekuatan masukan supplier, berisi konsentrasi supplier, harga atau masuk alternatif produksi, hubungan investasi yang spesifik, biaya perubahan pengadaan dan batasan pemerintah. Kemudian isi dari kekuatan pembeli adalah konsentrasi pembeli, nilai pengganti produksi atau jasa, hitungan investasi yang spesifik, kemudian biaya perubahan pelanggan dan batasan pemerintah. Isi dari persaingan industri adalah konsentrasi, harga, kuantitas, kualitas atau persaingan pelayanan. Kemudian tingkat diferensiasi, perubahan biaya, waktu keputusan, informasi, batasan pemerintah. Kekuatan pembeli, konsentrasi pembeli, nilai pengganti produksi atau jasa, hitungan investasi yang spesifik, biaya perubahan pelanggan dan batasan pemerintah. Kemudian perubahan dan penambahan, harga atau nilai yang produk pengganti atau layanan. Kemudian harga, nilai produk komplementari atau layanan, dampak jaringan kerja dan batasan pemerintah. Interaksi pasar, persaingan konsumen kepada produsen. Konsumen berupaya menawar harga semurah mungkin, sementara produsen berupaya memberi harga setinggi mungkin. Persaingan konsumen ke konsumen. Kelangkaan barang akan mengurangi kekuatan tawar konsumen sebab mereka bersaing satu sama lain untuk memperoleh barang tersebut. Persaingan antara produsen dan produsen. Kelangkaan jumlah konsumen akan menyebabkan produsen bersaing satu sama lain untuk memberikan layanan terbagi bagi pelanggan. Peranan pemerintah adalah mendisiplinkan proses pasar. Nilai uang berdasarkan waktu. Presentasi value atau PF dari sejumlah uang FV yang diterima pada akhir periode ke N ketika bunga per periode sama dengan I. Kemudian rangkaian present value. Present value mulai periodik dari jumlah model FVT yang diterima pada akhir dari tiap periode untuk N periode. Net present value. Jika seorang manajer dapat memperoleh nilai uang yang masuk di masa yang akan datang atau FVT dengan menghabiskan C0 dolar hari ini. Analisis marginal.
Variable control, output, harga, kualitas produk, periklanan, penelitian, pengembangan. Pertanyaan manajerial yang mendasar adalah seberapa banyak dari variable control yang sebaiknya digunakan untuk maksimalkan laba bersih. Laba bersih adalah total laba dikurangi total biaya. Keuntungan pendapatan dikurangi biaya. Prinsip marginal. Untuk memaksimalkan laba bersih, variabel kontrol manajerial seharusnya ditingkatkan ke titik di mana MB sama dengan MC. MB harus lebih besar daripada MC. Berarti unit terakhir dari variabel kontrol meningkatkan keuntungan lebih banyak daripada peningkatan biaya itu sendiri. MB lebih kecil daripada MC, berarti unit terakhir dari variabel kontrol meningkatkan biaya lebih besar daripada peningkatan keuntungan. Simbolnya adalah pastikan Anda menyatakan seluruh biaya dan keuntungan ketika membuat suatu keputusan atau opportunity cost ketika memutuskan jangka waktu. Pastikan Anda membandingkan A+, atau PV analisis keputusan optimal ekonomi dibuat dengan margin atau analisis marginal. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.